Apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, baik itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berhubungan dengan dunia, apabila di belakangnya ada sabar, dihiasi dengan sabar, insya Allah bapak-bapak dan ibu, seluruh pekerjaan kita, seluruh usaha kita akan berhasil. Manjat wajah, sungguh-sungguh kita pasti berhasil. Itulah ulun firman Allah ini, babu innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada subuh yang sangat-sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada subuh yang sangat-sangat berbahagia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya ucapan syukur inilah yang sangat pantas kita berikan kepada Allah. Nah, Allah telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah yang maha mengatur daripada rezeki kita, Allah yang bangunkan kita, dan Allah yang melangkahkan kita ke masjid, dan Allah lah yang mendudukkan kita setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh, lalu Allah beri kesempatan untuk duduk di majlis yang sangat-sangat mulia ini. Semuanya itu bapak-bapak, ibu-ibu, Allah segala-galanya. Seandainya sekecil apapun masalah yang datang kepada kita, apabila kita sandarkan kepada Allah, apabila kita kadukan kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikannya. Sebagaimana kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, Allah akan selesaikan seluruh permasalahannya. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu
wasallim alaihi. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada subuh yang sangat-sangat mulia ini, yaitunya 3 cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya bapak dan ibu tidak mau jauh daripada Allah. Tentu kita semuanya ingin selalu bersama Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita dekat kepada Allah bapak dan ibu, kita dekat dengan bapak RT saja, bapak-bapak tentu ada ininya, harus berkenalan dulu. Dan juga ibu, kalau mau dekat dengan ibu RT harus berkenalan dulu. Sering-sering kita curhat dan sering-sering kita ngomong, baru kita bisa menilai antara si A dengan si B, antara dia dengan kita. Dan disitulah timbul kedekatan kita dengan saudara kita. Nah ini bapak ibu, caranya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sering menyebut-nyebut nama Allah. Tentu kita semuanya harus mampu memenuhi daripada seluruh kehendak Allah, perintah Allah, dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika cara ini bapak ibu tidak membutuhkan uang kita, tidak membutuhkan harta kita. Kalau kita mau, firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Melalui firman Allah ini, Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang pertama. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang, kita harus beriman kepada Allah. Ini solusi yang pertama. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, bapak ibu, hatinya akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya akan selalu berucap menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitasnya, hanya Allah yang keluar daripada mulutnya. Kan nggak susah bapak, iman saja. Mengucapkan iman ibu-ibu bapak ibu itu sangat mudah. Tetapi bagaimana untuk mempertahankan iman tadi? Karena yang namanya iman umat akhir zaman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tak kala iman kita bergelora, tak kala iman kita naik bapak-bapak dan ibu, insya Allah tidak ada halangan sedikit untuk berbuat baik. Tidak ada halangan sedikit pun untuk datang ke masjid. Tak kala iman kita naik. Karena apabila iman sudah ngomong, yang jauh bisa jadi dekat, yang dekat kepada kita. Nah iman itu bagi tiga apa? Iman umat akhir zaman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman yang kedua tak pernah naik dan tak pernah turun, tetap. Dan iman yang ketiga bapak dan ibu, apapun masalah
imannya selalu naik, tidak pernah turun. Nah, kalau kita mampu mempertahankan iman yang Allah berikan kepada kita, yang kita usahakan, walaupun sebesar biji zarah, Allah akan beri kebahagiaan kepada kita. Allah akan beri kemudahan-kemudahan kepada kita. Begitulah pentingnya iman Bapak dan Ibu. Karena kata-kata iman dalam Al-Quran, ayat Al-Quran banyaknya 6.666 ayat. Ada sebagian yang mengatakan 6.626 ayat. Sebagian ada yang mengatakan. Tetapi mana yang betul? Wallahu a'lam. Sebanyak 877 kali kita ketemui kata-kata iman dalam Al-Quran. Sedangkan kata-kata takwa hanya 245. Dan kata iman berbagai takwa 259. Jadi lebih banyak kata iman dalam Al-Quran. Karena Allah hanya butuh orang yang yakin kepada Allah. Yakin dengan arti kata beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka daripada itu Bapak dan Ibu, Rasulullah katakan, jadidu minal iman. Kita selalu sering memperbaharui daripada iman kita. Tatkala ada rasa malas dalam hati kita, kita harus bertanya, cari kelemahan kita. Di mana salahnya? Di mana kenanya saya? Kita yang harus mencari solusinya. Kenapa Bapak dan Ibu? Supaya iman kita tetap, supaya iman kita sehat, sering-sering kita berbuat kebajikan. Banyak sholat sunnah, banyak zikir, banyak baca Al-Quran, dan banyak berbuat kebajikan. Insya Allah, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita aman-aman saja. Karena iman kita betul. Apabila iman kita sakit, kadang-kadang tetangga aja yang beli motor baru, kita yang kedinginan. Tetangga yang bangun renovasi rumah, kita yang cemas. Nah, itu tandanya imannya sakit. Ujung-ujungnya yang beruntung siapa Pak? Yang beruntung kawan Pros Azhar. Jadi kalau kita menyadari Bapak dan Ibu bahwasanya hidup dan kehidupan kita ini 60-70 tahun, dari ini berusaha kita untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak lama Pak Bu, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun lamanya dunia. Itu satu hari. Seandainya kalau dibandingkan satu hari akhirat, umur ibu 70 tahun sekarang, berapa detik Pak Bu? Tidak lama. Masa kita mau menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Tentu kita tidak akan mau. Karena kalau kita tidak berhati-hati Bapak dan Ibu, banyak di antara kita yang lupa, banyak di antara kita yang menyia-nyiakan. Ada dua nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita, tapi kita sering melupakannya. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Ini sering kita lupakan. Tatkala kita sehat, banyak di antara kita yang menyia-nyiakan kesehatannya. Masih ada waktu, masih ada ini, besok kan bisa. Tatkala Allah beri waktu luang, banyak yang tidak berpikir ke depannya.
mundur-mundur kebaikannya. Kalau nggak ada niat, lakukan secepatnya. Ini yang pertama, Bu. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, mudah saja beriman kepada Allah. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, istainu bis-sabr. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan sabar di dalam hati kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, baik itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun berhubungan dengan dunia, apabila di belakangnya ada sabar, dihiasi dengan sabar, insya Allah bapak-bapak dan ibu, seluruh pekerjaan kita, seluruh usaha kita akan berhasil. Manjat wajah, sungguh-sungguh kita pasti berhasil. Itulah ujung firman Allah ini, Bapak, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah, apabila tertanam rasa sabar di dalam hati kita, kita tidak akan mau, Pak Bu, mengundur-undur kebaikan kita. Datang ke masjid, awalnya iman dihiasi dengan sabar, itu sangat mudah. Apalagi subuh. Kalau Allah perlihatkan, Pak Bu, nilai pahala waktu subuh ini, tidak akan kita terpengaruh kita oleh dunia yang fana ini. Kalau kita tahu nilainya, Rasulullah katakan, ra'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Belum lagi kita sholat wajib 2 rakaat, sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu sholat fajar. Jadi apapun yang kita miliki pada hari ini, Bapak dan Ibu, kita kalau dibandingkan dengan sholat sunnah, tidak ada nilainya, Bapak. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita lalai ingat kepada Allah, kita tak mampu memenuhi kehendak Allah. Gara-gara apa? Gara-gara yang sesaat, lupa yang abadan-abadan. Dunia awal ada, ujung ada. Akhirat awal ada, ujungnya entah di mana. Nggak ada ujungnya. Jadi jangan sangka bahwa kita masuk kubur besok itu aman-aman saja. Tidak. Banyak pertanyaan-pertanyaan malaikat kepada kita, dan semuanya berbahasa kubur, bukan bahasa ujung batu. Tidak kasih orang yang mengatakan kita, langsung semuanya ditanya, man rabbuka, man imamuka, man nabiyuka, semuanya ditanya. Itulah sebabnya baru 3 langkah orang yang mengantarkan semayang tadi, apa permintaan semayang baru? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tolonglah hidupkan saya sesaat, ya Allah. Saya akan menjadi hamba yang soleh, saya akan infak sedekah. Mana bisa lagi, Pak Bu? No, kata Allah, gak bisa lagi. Karena kesempatan selagi kita hidup. Kalau udah tangan dilipat, tidak ada sholat dalam kubur, Pak Bu. Tidak ada zikir dalam kubur, tidak ada baca Al-Quran dalam kubur, tidak ada infak sedekah dalam kubur. Kita tinggal mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Karena semuanya itu, Pak Bu, direkam. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah kebaikan kita direkam oleh Allah. Sebesar biji zarah kejahatan kita direkam oleh Allah. Apapun ucapan yang terlontar daripada mulut kita, Pak Bu, beribu-ribu kali sehari kita lontarkan, itu akan dicatat. Apakah lontaran pertama, kedua, dan selanjutnya baik atau tidak, itu dicatat. Bagi Allah pun
innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Kun kata Allah cakap ya, tersebar semuanya. Jadi tak ada yang susah bagi Allah kalau kita yakin kepada Allah. Yang kedua, cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mudah saja, Bu. Pertama iman, yang kedua tanamkan sabar, dan yang ketiga ma'rifat wassalah. Setelah kita beriman kepada Allah, setelah tanamkan sabar dalam hati kita, ini contohnya kita ini baru yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara kita yang lebih kuat dan lebih sehat daripada kita, tapi nggak mampu datang ke sini. Kalau urusan dunia bapak dan ibu cuma lihat sekarang bolak-balik mondar-mandir saudara kita di pasar baru. Tak sempat datang ke masjid, tak sempat sholat berjamaah, tak sempat sholat. Gara-gara apa? Gara-gara tipuan dunia tadi. Padahal Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan senda gurau dan permainan belaka. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, sekali lagi marilah kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Selanjutnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenali diri kita. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, dia akan mengenal apa tujuan hidupnya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak pernah kenal akan dirinya, dia tidak akan pernah kenal apa tujuan hidupnya. Padahal tujuan hidup kita yang sebenarnya Bapak dan Ibu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah. Ini bukan sembarang firman Allah, Bapak. Ini sumpah Allah di dalam surah Az-Zariyat. Dan tidaklah aku jadikan jin, kata Allah, dan manusia kecuali untuk sholat, kecuali untuk menyembah. Ini tujuan hidup kita. Kalau dunia itu sampingan, Bu. Kita penuhi kehendak Allah, Allah akan penuhi kebutuhan kita. Allah akan penuhi seluruh kebutuhan keluarga kita apabila Allah kita dahulukan. Tetapi kalau dunia kita dahulukan, kita tidak akan pernah mendapatkan akhirat. Karena udah banyak dahulu-dahulunya, awal-awalnya orang yang sukses. Fir'aun sukses dia, Qarun sukses dia. Tetapi bagaimana ujungnya, Pak Bu? Kedua makhluk itu, manusia itu dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, laknatullah. Sukses daripada kita. Qarun kunci gudangnya aja, Pak Bu, 7 kota yang bawah. Fir'aun aku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ngaku dia jadi Tuhan. Tapi bagi Allah tidak ada nilainya tuh, Pak. Walaupun kita hidup sederhana, tapi kita bolak-balik ke masjid, insya Allah, Pak Bu, nanti di akhirat kita akan bernilai. Allah akan bahagiakan kita di kehidupan yang abadan-abadan, yang awalnya ada, ujungnya tidak ada. Buat apa, Pak Bu, bahagia sesaat kalau kita sengsara selama-lamanya di akhirat? Maka daripada itu, Pak Bu, sekali lagi marilah kita mengintrospeksi diri kita. Dari mana kita, sedang di mana kita, dan mau ke mana kita. Karena ujungnya nanti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dan pasti akan merasakan mati. Hanya inilah kajian kita pada pagi yang sangat berbahagia ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi 3 cara supaya kita dekat dengan Allah. Yang pertama, Pak Bu, amanu, beriman kepada Allah. Yang kedua, tanamkan sabar di dalam hati kita. Dan yang ketiga, istiqomah sholat di awal waktu di mana azan dikumandangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.